Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ingin menata langkah finish. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menjaga semangat di 10 kedua dari bulan Ramadan, maka hari ini kita ingin mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, raga kita untuk bisa mendapatkan finish yang terbaik, karena tidak lama lagi kita akan memasuki leg terakhir dari turnamen Ramadan, yaitu 10 malam yang terakhir. Ini udah malam berapa ini tadi malam? 16, 17. Sudah berarti ini pas malam Nuzulul Quran. Berarti 3 malam lagi kita akan masuk di leg terakhir dari apa? Dari turnamen Piala Ramadan tahun ini. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita itu ditentukan oleh akhirnya atau finishnya. Sehingga kalau Anda seorang pelari misalnya ya, dia startnya paling awal, tapi kalau finishnya paling akhir, kira-kira menang apa tidak? Kalah namanya, ya kan? Maka menang dan kalah itu, sukses dan gagal itu dilihat dari bagaimana finishing dari sebuah amal. Sebagaimana kita hidup juga, yang menentukan nanti kita bakal masuk surga atau neraka, bakal bahagia atau sengsara, itu bisa dilihat daripada bagaimana kita mengakhiri hidup kita, apakah dengan khitamah yang baik, khotimah yang baik, atau husnul khotimah, atau sebaliknya khotimahnya malah buruk atau su'ul khotimah. Nah, kita ingin sama-sama mendapatkan husnul khotimah di akhir Ramadan ini. Maka sekali lagi ingat-ingat pesan Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan oleh akhir amal tersebut. Prestasi kita ditentukan oleh akhir dari amal kita. Nah, ada satu hadis yang ini juga sangat populer dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, Ramadan datang, maka Nabi biasanya mengucapkan, inna hadza syahra qad hadarakum. Bulan Ramadan ini telah mendatangi kalian. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya di hadapan Allah lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Ini perhatikan, lebih baik, bukan sebanding, bukan setara, bukan senilai, tapi lebih baik. Kalau lebih baik dari 1000 bulan, bisa jadi 100.000 bulan, 1.000.000 bulan, bisa jadi. Pokoknya lebih baik dari 1000 bulan. Man harramaha faqad hurim. Barang siapa terhalang dari mendapatkan kemuliaan di malam itu, maka dia telah faqad hurimal khairu kullah, atau dia telah terhalang dari segala kebaikan di bulan itu. Jadi Bang Tur benar kalau orang ketemu bulan Ramadan tapi ketinggalan Lailatul Qadar, seakan-akan dia tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu sepenuhnya, seakan-akan. Wala yuhramu khairuha illa mahrum.
dan tidaklah terhalang mendapatkan kebaikan pada malam itu kecuali memang orang yang diharapkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut. Orang yang bangkrut, orang yang pilot ya, nggak bisa mendapatkan kebaikan puncak di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang akan diberikan oleh Allah kemuliaan bisa menjumpai Lailatul Qadar dan mengisinya dengan ibadah yang optimal, itu biasanya orang yang memang sejak awal Ramadan itu secara komitmen menjaga istiqomahnya untuk selalu melakukan ibadah dan ketaatan, bukan yang pilih-pilih. Saya terawihnya nanti aja pas malam 27. Nah, ini pas malam 27 malah ngantuk, nanti nggak jadi juga terawihnya. Makanya yang Allah akan berikan kemuliaan Lailatul Qadar itu orang yang memang dari sejak hari pertama Ramadan berusaha terus untuk komitmen istiqomah, sehingga ketika datang malam Lailatul Qadar dia pun diringankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mengisinya dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, ini kami tengahkan dulu sebab turunnya surat Al-Qadr, karena di 10 malam terakhir itu puncaknya adalah malam Lailatul Qadar. Itu puncak dari keagungan malam 10 Ramadan. Apa di antara sebab yang disebutkan terkait turunnya surat Al-Qadr? Imam Al-Wahidi di dalam kitab Asbabun Nuzulnya, termasuk juga Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatul Quran, menceritakan bahwa dahulu baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat sebuah kisah. Dulu itu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu berarti keturunannya Nabi Yakub, keturunan dari Nabi Ishak ke bawah, itu namanya Bani Israel, termasuk Nabi Musa dan kaumnya. Ada seorang lelaki yang selama 1000 tahun, 1000 bulan itu menenteng senjatanya, sibuk setiap waktu berjihad fisabilillah non-stop tanpa henti 83 tahun 4 bulan. Loh, kok bisa 83 tahun orang terus? Emang lahirnya tahun berapa? Orang-orang zaman dulu itu usianya panjang-panjang, gak kayak kita sekarang. Kalau kita rata-rata usianya berapa? 60, 70, 80. Kalau orang dulu itu sampai 300 tahun, 400 tahun, bahkan Nabi itu sampai 1000 tahun usianya. Nah, semakin kesini semakin pendek-pendek, kecil-kecil. Nah, ini kita nih sekarang. Umat dulu itu badannya tinggi-tinggi, besar-besar. Nabi Adam 30 meter Pak tingginya. Usianya juga panjang. Tapi semakin kesini mengecil sampai ukuran kita hari ini, dan usianya pendek-pendek. Makanya ketika mendengar ada seorang lelaki 1000 bulan sibuk berjihad fisabilillah, para sahabat merasa ngiri berat, tapi ini ngiri yang positif. Ya. Kok bisa ya kalah jauh dong kita ini? 1000 bulan berjihad tanpa henti, kita paling-paling 1 semester sekali, kata para sahabat. Memang di zaman Nabi itu kan kalau rata-rata peperangan cuma setiap per 6 bulan. Makanya mereka menyangka, wah kalau gitu surga kita mah jauh banget tuh sama laki-laki Bani Israel ini.
Maka Rasulullah kemudian menjelaskan tidak lama setelah itu turun surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang disitu disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau kalian mampu mendapatkan itu malam, lalu kalian dengan ketaatan kalian mengisinya, maka pahala yang kalian dapatkan melebihi pahala laki-laki Bani Israel yang berjihad 1000 bulan. Satu malam senilai atau bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ini Bapak Ibu, misalnya begini, ini yang pada kerja di kantor misalnya, ada pengumuman dari kantor setiap akhir tahun, pokoknya antara tanggal 21 sampai 31 Desember yang kerjanya baik masuk kantor tepat waktu, entah itu nanti di tanggal 21 atau 22 atau 24 atau 25, nanti akan diberikan gaji 10 kali lipat. Itu kira-kira selama tanggal 20 sampai 31 ada yang absen apa enggak? Absen enggak kira-kira? Kan libur panjang, Ustaz, kita mau mudik, kira-kira mikir mudik apa enggak kira-kira? Dapat gaji 10 kali lipat aja deh dari gaji normal, asalkan tetap masuk kantor. Kira-kira milih libur apa milih masuk? Anak saya milih masuk, anak saya, kecuali Bapak Ibu bosnya kan bebas ya. Nah, makanya padahal itu cuma iming-iming gaji berlipat 10 kali lipat. Nah, Allah kalau udah berjanji itu nggak mungkin mengingkari. Allah katakan ibadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Misalnya nih ya, kita membaca dalam malam itu cuma satu ayat aja, Nun, seayat, seakan-akan kita membaca Nun selama 83 tahun 4 bulan. Nun 83 tahun 4 bulan. Ini pahalanya berapa? Makanya rugi besar orang yang kelewatan nggak dapat malam Lailatul Qadar, rugi besar. Kenapa nanti Rasulullah pernah mengatakan begini, Nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita ini orang yang hidup di akhir zaman, tapi di hari kiamat barisannya nanti paling depan. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita menjadi umat yang paling duluan masuk surga. Padahal umat-umat sebelum kita tadi usianya panjang-panjang, ibadahnya berat-berat, tapi sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga semuanya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim itu di portal gak boleh masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad lolos masuk surga semua. Dan kita ini insya Allah termasuk kelompok yang pertama kali diizinkan masuk surga. Umat-umat yang lain masih di portal di belakang sana. Padahal kalau kita bandingkan amal kita dengan amal ibadahnya umat Nabi Musa misalnya, gak banding, jauh sekali. Tapi kenapa kok kita diawalkan salah satu fokus? Karena kita dikaruniai malam Lailatul Qadar. Coba Bapak Ibu kalau misalnya bisa mendapati malam Lailatul Qadar dalam hidup 10 kali aja, ibadah mati. Itu kayak kita ibadah non-stop tanpa istirahat 830 tahun lebih. Dengan usia yang pendek, tapi kita bisa mengumpulkan pahala yang berkali-kali lipat daripada umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang.
perlu mulai disiapkan, ditata agar kita nanti termasuk yang dipilih Allah, bisa mengoptimalkan malam-malam istimewa, puncaknya malam Lailatul Qadar. Semoga semuanya panjang umur semuanya, sehat terus, tidak ada pas mau sholat mencret. Nah ini cuma lumayan itu ya, jadi penghalang mau terlambat sakit gigi, walaupun pahalanya itu nggak berkurang insya Allah ya. Tapi alangkah indahnya kalau kita bisa langsung merasakan ibadah-ibadah itu tanpa halangan sama sekali. Baik, jadi pembahasan pertama ini Lailatul Qadar dulu ya, agar kita tambah antusias. Apa itu Lailatul Qadar sebenarnya? Secara makna, kalau malam itu biasanya cuma lail, tapi kalau malam yang istimewa Allah katakan dengan lailah, ada tambah butohnya. Wallaili idza yaghsha, demi malam apabila menutup, maksudnya mulai gelap gitu ya. Wallaili. Tapi kalau malam yang spesial biasanya ada tambah butoh, misalnya apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini bukan malam biasa, ketika ada tambah butohnya. Nah, Al-Qadr ya, Al-Qadr ini ada beberapa pemaknaan. Makna pertama, Al-Qadr adalah penentuan takdir atau penetapan takdir. Makanya kita sering mengatakan cerita sama teman, iya ya, saya sebenarnya pengen itu berangkat, tapi qadarullah. Qadarullah ya. Tapi Allah mentakdirkan kaki saya sampai qadarullah lah. Qadarullah itu maksudnya ketetapan Allah. Lailatul Qadar artinya malam penetapan takdir manusia. Loh Ustaz, bukankah kita itu sudah ditentukan takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta? Iya, tapi itu takdir azali. Nah itu dalam hadis, setiap kita ditakdirkan ketika berusia 4 bulan dalam kandungan ibu. Iya, itu namanya takdir umri, takdir untuk seumur hidup. Yang dimaksudkan penetapan takdir pada Lailatul Qadar itu adalah takdir tahunan. Jadi takdir azali nanti dirincikan dengan takdir umri. Takdir umri itu nanti dijelentrekan lagi dalam takdir-takdir sanawi, takdir tahunan kita. Makanya Bapak Ibu, sebelum ditetapkan nanti pada malam Lailatul Qadar, mari perbanyak kita mengajukan proposal kepada Allah. Tahun ini pengen apa? Apa target tahun ini? Tahun ini saya bisa, pengennya bisa punya rumah sendiri. Tahun ini harapannya bisa lunas utang. Tahun ini harapannya ya Allah bisa berangkat umroh dan lain sebagainya. Perbanyak kita berdoa hari-hari ini, sehingga nanti ketika penetapan takdir untuk tahun yang akan datang, harapan-harapan kita itu termasuk yang di ACC oleh Allah, mendapatkan ACC ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu masih punya pengalaman yang setahun ke depan, saya ingin punya anak, itu minta sama Allah ya. Baik, yang kedua ada makna yang lain dari kata-kata qadar, yaitu mulia. Maka Lailatul Qadar sering diartikan dengan malam kemuliaan. Al-Quran di surat Al-An'am Allah berfirman di sana, wa ma qadarullaha haqqa
Sehingga Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kenapa malam itu disebut malam yang mulia? Karena malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran pasti mulia. Malam kan banyak banget malam, dari awal penciptaan langit sampai hari ini udah berapa juta atau berapa miliar malam. Tapi malam yang paling agung adalah malam diturunkannya Al-Quran, Lailatul Qadar. Ada 12 bulan, tapi kenapa yang paling agung itu bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah syahrun unzila fihil Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Malaikat itu banyak sekali jumlahnya, tapi kenapa yang paling mulia adalah malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril adalah yang ditugaskan menyampaikan Al-Quran. Ada 124 nabi-nabi yang Allah utus, tapi kenapa yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Muhammad adalah yang menerima Al-Quran. Umat manusia dari zaman dulu sampai nanti itu banyak sekali, tapi yang paling mulia adalah umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita umat yang dipandu kehidupannya dengan panduan Al-Quran. Maka kalau kita ingin mulia, tidak ada jalan kecuali kita mengikuti arahan dan panduan Al-Quran. Pokoknya semua yang bersinggungan dengan Quran pasti mulia. Jadi sebagai orang berpikir bahwa kemuliaan itu, kemuliaan sebuah bangsa misalnya itu ditentukan oleh kemajuan teknologi atau kemajuan sektor ekonomi. Tapi apakah mesti begitu? Ternyata tidak. Kebahagiaan itu tidak semata-mata ditentukan oleh kemajuan atau kekuatan ekonomi dan kecanggihan teknologi. Seandainya kebahagiaan itu ditentukan oleh ekonomi, tentu yang paling bahagia hari ini adalah negara-negara adidaya. Atau kalau kebahagiaan itu adalah karena teknologi, harusnya yang paling bahagia adalah warga Jepang atau Korea. Tapi nyatanya dengan segala kemajuan teknologinya, kemajuan sektor ekonominya, orang Jepang menempati posisi nomor 1 prestasi bunuh diri yang paling banyak, termasuk Korea. Kok bisa? Iya, karena mereka hidupnya tidak dibantu dengan Al-Quran. Duit punya, teknologi maju, tapi pada bosan hidup. Bahkan kalau di Jepang itu ada layanan bunuh diri online. Coba nih, layanan bunuh diri online. Jadi ada aplikasi. Mau minta bunuh diri pakai cara apa? Nanti dijemput di lokasi, disiapkan alatnya atau diantar. Saya ingin mati dengan cara gantung diri. Dia siapin tuh alat jatuhnya, dibantu untuk apa? Melaksanakan rencana bunuh diri. Ada yang ingin terjun ke sungai, diantar jemput dia di sungai yang diinginkan. Itu saking kosongnya hati mereka, ya. Jadi kalau orang Indonesia ini alhamdulillah karena kenal Quran, walaupun secara teknologi nggak terlalu maju kayak Jepang, secara ekonomi juga banyak yang pas-pasan, tapi terus banyak masalah dinikmati aja. Nah ini orang Indonesia, kenapa? Kita punya Al-Quran, nggak gampang stres, nggak mudah putus asa. Makanya Allah katakan dalam surat Toha,
akan lebih stabil jiwanya, ya, karena dia sudah tahu hakikat perjalanan hidup, dia tahu bagaimana cara mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Makanya orang iman hatinya selalu dipenuhi dengan sifat apa? Syukur, qanaah, tenang, jauh dari krisis-krisis apa ketenangan. Tapi kalau nggak pernah baca Quran, nggak tampok hartanya itu seperti bir banyaknya, tetap akan selalu goncang, hatinya akan lemah, jiwanya tidak stabil. Oke, maka malam Lailatul Qadar diartikan malam kemuliaan. Yang ketiga, Lailatul Qadar diartikan dengan malam yang sempit. Qadar dalam Al-Quran kadang berarti sempit. Kenapa malam itu disebut malam yang sempit? Karena malam itu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat Allah sangat turun ke bumi kita, bahkan langsung yang ikut turun ke lapangan siapa? Ar-Ruh, malaikat Jibril, komandannya para malaikat pun ikut turun. Sampai-sampai baginda Nabi menggambarkan yang turun ke langit dunia jumlahnya ka'adadil haso, sebanyak jumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi kita. Bapak Ibu bisa nggak ngitung kerikil di jalan ini? Kalau gas mesin ini nanti dalam Magelang, dalam nasional. Bagaimana kita mau ngitung kerikil coba? Belum lagi kerikil di mana? Di padang pasir, di gunung-gunung. Maka seandainya malaikat itu adalah makhluk yang bisa dilihat oleh mata, malam Lailatul Qadar kita macet di mana-mana. Sempit mau buka pintu aja keganjil sama sayapnya malaikat Jibril. Pertama ada apa buat? Jibril, sorry ya. Baru dapat nabrak lagi. Siapa ini? Israel sampai Israel ditabrak, bahaya gitu. Nah, itu malaikat turun dengan jumlah yang tidak terhitung saking banyaknya. Itu ngapain mereka? Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang disusun oleh Syekhul Azhar Sayyid Muhammad Tanbawi Al-Marhum, beliau katakan malaikat turun ke bumi itu dengan membawa takdir kita untuk setahun yang akan datang. Jadi semacam apa namanya, mulai di KPK lah gitu kira-kira yang akan terjadi selama setahun yang akan datang, udah mulai di gambarannya itu udah ditetapkan di situ. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang lain, karena malaikat itu rindu kepada orang-orang beriman yang menghabiskan waktu untuk ibadah. Ada semacam chemistry antara malaikat dengan orang-orang beriman, apalagi di malam Lailatul Qadar. Ada kesamaan, yaitu sama-sama rajin ibadah. Jangankan kesamaan semangat ibadahnya, kadang-kadang orang itu gampang sekali akrab buat komunitas, padahal cuma gara-gara sama-sama pencinta RTP, sama-sama cinta sama RTP, sebelah komunitas RTP Indonesia alam itu. Ada yang sama-sama pecinta apa misalnya mancing, jadi komunitas pancingan Indonesia. Kesamaan ketika kemudian itu
kita mendapati pada orang lain, itu akan mudah kita menjadi cocok, ada kesamaan, ada kecocokan, ada chemistry. Malaikat itu merasa bahwa banyak hamba-hamba Allah di bumi yang mirip dengan mereka, yaitu siapa? Orang-orang beriman yang ibadah full setiap malam, di malam Lailatul Qadar itu khususnya. Maka mereka ingin melihat kayak apa sih kawan-kawanku dari kalangan manusia yang hobinya juga memuji Allah, yang memperbanyak sujud, yang selalu mengisi waktu dengan tasbih, zikir dan istighfar. Mereka pilihan. Maka banyak orang yang di dunia ini mungkin nggak terkenal, tapi mereka populer di lingkungan para malaikat penjaga langit. Kenapa? Karena sama-sama punya kesamaan, sama-sama hobi melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi ini malam yang sangat sempit, saking banyaknya para malaikat. Oke. Ini sudah kita bahas. Di antara keutamaan yang lain dari Lailatul Qadar adalah malam pengampunan dosa. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang bisa menghidupkan malam dengan sholat, qiyam, tahajud di malam Lailatul Qadar itu dengan semangat iman dan ihtisab. Ihtisab itu artinya mengharap pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang sudah berlalu. Makanya saya ingin nanya lagi Bapak Ibu, ini pada dengan dosa apa ini? Masih ingat jawabannya? Insya Allah maksudnya dosa ini sedikit apa banyak? Banyak aja atau banyak sekali? Kalau ingin diampuni, bangun nanti pas malam-malam sebelum berakhir, kurangi tidurnya, perbanyak zikirnya, perpanjang sujudnya, perbanyak tilawah Al-Qur'annya, maka kita akan termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, sekarang pertanyaan, kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu tiba? Ini ada beberapa riwayat ya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita simpulkan sendiri kapan Lailatul Qadar itu datangnya. Pertama, ini yang paling populer, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni uridu Lailatul Qadri." Aku pernah ditunjukkan secara spesifik Lailatul Qadar itu malam yang berapa. Wa inni nusituha atau umsituha. Tapi kemudian sayangnya aku lupa, atau memang dibuat lupa sama Allah. Tapi Nabi punya kisi-kisinya. Faltamisuha. Tapi yang pasti kisi-kisinya apa? Carilah fil ashril awakhir min kulli witrin. Kisi-kisinya cari di 10 malam terakhir, di malam-malam yang ganjil. Ini yang paling populer hadisnya. Makanya alhamdulillah tahun ini Muhammadiyah dan pemerintah sepakat awal Ramadannya sama-sama satu Ramadannya itu sama-sama hari Kamis, walaupun nanti kayaknya sahabatnya bakal berbeda nih. Tapi minimal tidak ada perselisihan bahwa misalnya besok 21 Ramadan nggak ada perselisihan. Nah biasanya kan ada aja perselisih. Semalam kayaknya ada terkotor. Oh, malam kali itu ada terkotor. Ada siang lain begitu. Kalau ini kompak. Maka
di malam-malam 10 terakhir itulah kita harus semangat mujahadahnya ya. Setiap malam ganjil, ini hadis pertama. Tapi ada hadis yang lain mengatakan Ar-Ru'yakum fattawaqa'at. Nabi berkata kepada para sahabat yang kebetulan pada tahun itu sahabat itu banyak yang mimpi Lailatul Qadar. Tapi rata-rata mimpi mereka adalah Lailatul Qadarnya ada pada malam 7 terakhir Ramadan. Fi sab'il awakhir. Kalau malam 7 akhir Ramadan berarti mulai dari berapa? Kalau Ramadannya 30 hari maka mulai malam 24 ya. Kok bingung ini bingungnya ya kan? Berarti ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Ya bisa jadi bisa genap 24, 25, 26, 27 antara itu sampai akhir Ramadan. Riwayat yang lain mengatakan ini pendapat yang paling banyak dan yang paling kuat serta jumhur mayoritas ulama berpegang dengan pendapatnya ini, yaitu apa? Ubay bin Ka'ab pernah bersumpah, wallahi kata Ubay, demi Allah, la a'lamu ayya lailatin hiya lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha. Demi Allah aku tahu malam keberapa yang Rasulullah perintahkan kami untuk menghidupkan malam tersebut. Dia lailatul sab'in wa isrin. Itu adalah malam ke-27. Ini pendapat tapi dianggap mayoritas ulama. Walaupun jangan kemudian kita hanya malam 27 itu yang berada. Makanya kalau di negeri Arab, kalau di Mesir, di Saudi Arabia, kalau malam 27 itu masjid-masjid penuh sesak. Di Masjidil Haram sepanjang Ramadan itu ramai sekali, tapi kalau malam 27 ramenya berkali-kali lipat. Jadi banyak orang-orang yang datang dari negara tetangga, Kuwait, Qatar, Emirat, Mesir, mereka cuma datang semalam kok bisa menghidupkan malam 27 di Masjidil Haram. Besok pulang lagi ke negerinya masing-masing. Itu malam puncak biasanya. Kalau di Mesir ada namanya Masjid Amr bin As. Masjid pertama yang dibangun oleh sahabat Amr bin As. Itu kalau udah malam 27 kita pengen ikut ramai di situ datang gugur. Kalau ingin dapat di dalam masjid. Kalau datangnya menjelang maghrib itu udah kirim ke berapa itu kan bedanya sampai 2 kiloan yang coba jamaah namanya. Karena semuanya berharap malam 27 itulah malam puncak Lailatul Qadar. Ditambah lagi ini ada isyarat memang ya, para ulama ini mencoba untuk menguatkan hujahnya bahwa Lailatul Qadar itu malam 27. Mereka katakan coba kata Lailatul Qadar itu berapa hurufnya Bapak Ibu? Kata Lailatul Qadar hurufnya berapa? La, ya, la, ta, a, la, ko, da, ro. 9. Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar terulang sebanyak 3 kali. 9 kali 3 berapa? 27. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya di situ maksudnya Lailatul Qadar itu adalah huruf, bukan huruf, kata ke-27 kalau kita hitung dari awal surat. Hiya itu adalah kata ke-27.
Ini isyarat-isyarat yang menjadikan kecurigaan semakin kuat bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Tapi Imam Syafi'i pernah mengatakan saya cenderung Lailatul Qadar malam 21 ya. Dan di zaman Nabi kata Abu Sa'id Al-Khudri juga pernah loh tanda-tanda itu sangat kental, sangat nampak di malam 21. Memang bisa jadi Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, kadang malam 21, kadang malam 23, tapi memang nampak yang paling sering adalah di malam 20. Makanya daripada kita spekulasi takutnya kalau nggak dapat, maka pastikan dari awal malam 21 sampai akhir kita terus dalam kondisi prima dalam ibadah yang maksimal. Ini biar tidak apa? Tidak kecolongan. Dikira malam 21, malam 23-nya nyantai, ternyata malam 23 datangnya. Baik, apakah mungkin juga dia datang di malam genap? Bisa jadi, karena dalam hadis lain Nabi mengatakan apa? Iltamisuha fil ashril awakhir fi tasi'atin tabaqqa. Di 9 hari yang tersisa. Kalau 9 hari yang tersisa berarti malam berapa? Mulai malam 22. Al-Khamisatin Tabqa, lima malam tersisa, bisa jadi berarti itu mulai malam 26. Jadi ada saja kemungkinan jatuhnya di malam-malam yang genap kalau hitungnya di belakang. Wis pokoknya jangan hanya mengandalkan spekulasi. Kita ramaikan seluruh malam itu dengan beribadah. Utamanya wasiat amalnya ibadah yang biasa dilakukan Nabi pada malam 10 malam terakhir itu apa? I'tikaf di masjid. I'tikaf ini boleh buat bapak-bapak, boleh buat ibu-ibu. Asalkan kalau ibu harus tempatnya memang aman, tidak bercampur gaul. Jangan sampai ikut itikaf tapi tempatnya sama bapak-bapak gak ada satirnya. Itu sama aja mengejar yang sunnah tapi malah melanggar keharaman. Kayak pakai dasi, pakai jas, sabun, lupa nggak pakai celana. Nah itu kenapa? Mengejar yang sunnah tapi malah melakukan yang haram. Di istri-istrinya Rasulullah itu juga sering melakukan i'tikaf. Utamanya adalah setelah meninggalnya baginda Nabi. Maka istri-istri beliau meramaikan i'tikaf di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana baginda Rasulullah di malam-malam itu diceritakan, dikisahkan idza dakhala al-ashra, Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir syadda mizarahu, mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa mengencangkan sarung? Di situ ada dua pendapat. Pendapat pertama artinya beliau betul-betul bermujahadah. Pendapat kedua, beliau tidak mencampuri istri-istrinya selama 10 hari itu, fokus ibadah saja. I'tikaf, istrinya di tempatnya berbeda. Tapi walaupun begitu nanti tidak hilang kemesraannya, karena rumahnya Ibunda Aisyah itu kan nempel sama masjid. Nabi itu kalau pas lagi i'tikaf kadang-kadang datang cuma masukin kepala, sisirin dong. Nah, sisir sama Ibunda Aisyah dari dalam kamar dan sisir boleh lagi. Makanya bapak kalau mau ke masjid nanti di sampingnya dibuat apa? Kamar pribadi yang nyambung sama rumah. Jadi kalau pas i'tikaf ya istri bentar, ada istri
Itu yang baper, yang menjaga biasanya. Ya. Kemudian wa ahya lailahu. Jadi kalau sudah masuk 10 malam terakhir itu hidup malamnya itu dihidupkan gitu. Yang hidup malamnya betul-betul malamnya itu sibuk dengan ibadah. Kalaupun tidur, tapi tidurnya jelas sangat berkurang dari hari-hari biasa, malam-malam yang lain. Ya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, mantunya, anak putrinya, istri-istrinya itu dibangunkan untuk menghidupkan malam 10 terakhir. Ini makanya jangan sampai kita lewat, ya, tinggal beberapa hari lagi di depan nih masuk 10 malam terakhir. Kita rencanakan dengan baik agar kita bisa mendapatkan keagungan malam Lailatul Qadar. Pak Ustaz, tapi kami kan mudik, nggak bisa itikaf. Kalau terpaksa mudik karena tiketnya sulit dapat malam 27, gimana tuh? Nggak jadi mudik aja deh, jangan ganti itu bersama mertua bagaimana ini. Maka walaupun di kendaraan, jangan kita berhenti berzikir. Zikir yang direkomendasikan langsung oleh Nabi agar banyak kita baca adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca sebanyak-banyaknya selama 10 malam terakhir nanti. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwwun maha pemaaf, tuhibbul afwa engkau menyukai pemaafan, fa'fu anni maka maafkan segala kesalahan dan dosaku. Kenapa tidak Allah maghfirli istighfar? Kenapa kok fa'fu anni? Di sini para ulama membahas bedanya istighfar dengan al-afu dengan al-ghufran. Bedanya apa? Jadi menurut para ulama bahasa, ulama lugah, kalau istighfar, dosa-dosa kita di masa lalu itu diampunkan, tapi dalam catatan cuma dicoret saja. Artinya masih ada bekasnya, coret. Nggak bakal dihisab, tapi bekasnya masih kelihatan. Tapi kalau fa'fu anni, maafkan aku, ini bukan hanya sekedar dimaafkan, tapi dihapus catatannya, sehingga amal-amal perbuatan di masa lalu udah gak ada bekasnya. Kalau Allah benar memaafkan dosa dan kesalahan kita, ini maka kita wajib hafal itu doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah, ini berarti untuk kapan Lailatul Qadar sudah tuntas, cara menghitungkan malamnya juga sudah selesai. Ini amalan-amalan yang biasa kita lakukan tetap dijaga selama akhir nanti di malam-malam Ramadan. Di antara bukti tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar itu akan terasa ibadah kita semakin manis, akhlak kita menjadi lebih baik setelah Ramadan, dan doa-doa yang kita panjatkan selama Ramadan itu pelan-pelan satu persatu mendapatkan jawabannya selama setahun yang akan datang. Itu berarti tanda bahwa kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, barangkali ini saja untuk pembekalan, ya, agar kita tidak lengah, karena di depan kita betul-betul kesempatan emas, momen yang sangat istimewa, yang kalau kita lewatkan begitu saja maka kita menjadi orang yang sangat akan menyesal di kemudian hari. Demikian, jazakumullah khairan. Al-afuwikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keterangan yang luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Semoga kita mendapatkan
Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Di sesi akhir ada buku bagus ini, tapi syaratnya bertangan. Nah, silakan ada kesempatan dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa lebih besar orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya biar kita ini bisa memenuhi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, apa ciri-cirinya bahwa seseorang itu mendapati Lailatul Qadar. Yang ketiga, batas malamnya itu apakah dari maghrib sampai terbit fajar atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tadi disebutkan Lailatul Qadar. Saya manfaatkan bagaimana di siang harinya. Terima kasih Bu aja. Untuk perempuan kita itu apakah sholat taraweh bagus di masjid atau di rumah ya Ustaz? Seandainya kalau di rumah tata caranya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan bagaimana caranya apabila wanita yang sedang berhalangan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bismillah, ini pertanyaan detail juga itu. Baik, terima kasih. Bagi semuanya yang sudah bertanya, pertama cara mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi saya katakan Lailatul Qadar itu akan diberikan kepada mereka yang memang menjaga istiqomah setiap hari, setiap malam untuk selalu memperbanyak ibadah. Maka kalau kita ingin nanti pas malam Lailatul Qadar tetap bisa bertahan lama beribadah, pastikan dari mulai malam-malam ini kita sudah persiapan membiasakan diri bermujahadah dengan ibadah-ibadah kita. Ya, itu persiapannya. Jadi bukan tebang pilih, bukan, tapi harus dari awal sudah mulai latihan. Kalau yang tebang pilih itu nanti banyak yang nggak kuat. Tiba-tiba nggak berat malam itu pengen begadang, mana kuat kok selama itu bisa langsung tidur kok. Nah, maka harus perlu latihan dari awal-awal Ramadan. Sekarang udah terlambat sih ya. Nanti malam misalnya dikurangi porsi tidurnya, digunakan untuk tilawah, untuk sholat malam, ya, dan memperbanyak zikir. Yang kedua, berdoa, minta betul sama Allah agar diberikan taufik, diberikan pertolongan, mampu dan ringan untuk nanti menyambut Lailatul Qadar dengan ibadah yang banyak, yang maksimal. Ya, ini upaya yang bisa kita lakukan. Pertama mujahadah, yang kedua berdoa agar Allah kuatkan saat nanti ketepatan Lailatul Qadar. Berikutnya, alamat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Apa alamatnya? Kalau alamat secara fisik tidak akan didapatkan, misalnya ya Masya Allah wajahmu tambah sumringah 80 buat semalam dapat Lailatul Qadar, ya itu nggak bisa jadi ukuran. Ternyata karena pakai varian lavle ya baru sumringah, ya kan? Tadi malam tidur doang. Nah, makanya indikasi seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu biasanya secara pribadi dia merasa sangat tenang sekali malam itu. Merasa ada ketenangan yang luar biasa, beda dengan malam yang lain. Ya, kemudian ada peningkatan secara ibadahnya, peningkatan akhlaknya itu jadi lebih baik. Itu tanda bahwa dia berarti mendapatkan penerimaan dari Allah dalam ibadahnya di malam Lailatul Qadar. Termasuk tadi doa-doanya diijabah sepanjang 10 tahun itu.
Ini di antara tanda dia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian batas malam itu dari kapan? Malam itu dimulai dari adzan maghrib. Kalau udah adzan maghrib berarti itu sudah masuk malam. Sampai kapan? Sampai adzan subuh. Jadi sepanjang mulai setelah maghrib itu perbanyak kita berdoa, perbanyak bertilawah, perbanyak kita berzikir, karena itu sudah masuk hitungan malam Lailatul Qadar dalam ketepatan malam itu sampai subuh. Ya. Lalu bagaimana siangnya? Lailatul Qadar itu memang keutamaan yang terbatas dari mulai maghrib sampai subuh. Kalau sudah ada subuh, ya biasa lagi seperti malam, seperti siang-siang Ramadan pada umumnya. Ya, tapi tetap dijaga dong istiqomahnya. Jangan udah nggak Lailatul Qadar ini. Tandanya, makanya tandanya orang dapat Lailatul Qadar, dia bisa menjaga istiqomahnya tadi itu. Istiqomah tetap ibadahnya tetap bisa konstan, tidak langsung turun drastis, gitu ya. Jadi kalau malam-malam sepanjang Ramadan, siang-siang selama Ramadan itu semuanya sama. Yang berbeda adalah pada malam harinya. Walaupun siang Ramadan tentu berbeda dengan siang di bulan yang lain, tetap siangnya bulan Ramadan lebih utama daripada siang di bulan-bulan biasa. Cuma memang puncaknya yang paling agung itu adalah malam Lailatul Qadar. Salat tarawih bagi wanita bagus di mana? Salat tarawih bagi wanita kalau mau ke masjid, selama masjidnya itu aman, auratnya terjaga, maka tidak perlu dihalang-halangi untuk seorang wanita datang ke masjid. Muslimah salat di masjid tidak boleh dihalang-halangi dengan syarat apa? Aman. Tapi seandainya dengan dia ke masjid nanti akan membawa fitnah, maka lebih baik di rumah saja. Ya, kan ada orang yang cantiknya itu keterlaluan, Pak. Sehingga kalau dia lewat sampai imamnya nggak sengaja papasan, apalagi hilang semua itu. Itu kalau yang begitu mendingan di rumah saja dah sholat daripada menjadi fitnah. Tapi kalau mau ke masjid ya tetap ada tata caranya, misalnya karena cantiknya keterlaluan tadi pakai masker, pakai cadar, itu dia tidak akan mengundang fitnah. Dengan pakaian yang tentu adalah pakaian yang sopan untuk aurat. Nah, kalau sholat wajib memang lebih utama di rumah untuk ibu-ibu, boleh juga boleh di masjid. Kalau sholat tarawih sesekali di masjid itu tidak mengapa, karena memang seseorang ya bagi sebagian ibu bisa ke masjid itu adalah satu hiburan tersendiri. Ibadah di rumah bunda kursi bayi, kursi anak-anak, suaminya mah malah melintang kemana-mana. Dan dia bapak dulu di rumah sendiri sama anak-anaknya, 4 lagi anaknya ya kan, kayak saya ini. Makanya kadang-kadang bisa itu sebuah, kalau semuanya sekarang itu healing, bisa piar gitu, piar lagi. Nah maka sesekali tidak apa-apa datang ke masjid, tapi syaratnya tadi aman, ya aman. Bagi yang lagi mens, gimana dong? Apakah bisa dapat Lailatul Qadar? Yo bisa banget. Karena yang diharamkan untuk lantai sedang haid itu cuma 1, baca Quran, 2, sholat sunnah, sholat sunnah dan wajib, 3, puasa. Selain ini boleh. Maka ibu walaupun lagi menstruasi bisa berzikir sepuas-puasnya, baca azkar, walaupun misalnya ada ayat Qurannya, kalau berzikir harian nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau baca lewat mushaf, pegang mushaf baca, itu nggak boleh. Tapi kalau berzikir harian, misalnya biasa setiap pagi dan petang membaca surat Al-Baqarah, nggak apa-apa, makfurat gitu ya, boleh-boleh saja.
Terus zikir itu boleh dibaca, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Istighfar yang banyak, tasbih yang banyak bagi seorang wanita haid itu boleh. Apalagi misalnya menyiapkan sahur, tetap itu walaupun di rumah pahalanya tidak kalah dengan yang di masjid. Kenapa? Karena dia menyiapkan untuk keluarganya agar kuat berpuasa. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari ya bahwa malam itu semuanya kebaikan akan dihitung 80 atau 1000 seperti 1000 bulan, maka semua yang kita lakukan selama itu adalah kebaikan dan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya sendiri 1000 bulan, lebih 1000 bulan. Kecuali baca Quran nggak boleh, kecuali sholat nggak boleh, tapi yang lain masih banyak yang bisa dilakukan. Mendengarkan Quran mungkin nggak bisa baca karena nggak boleh, tapi mendengarkan boleh. Dan pahala menyimak Quran itu 2 kali lipat dari membaca. Makanya sambil misalnya di rumah mendengarkan tilawah anaknya, menyimak kaset, itu semuanya berpahala ya. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa, doakan anak-anaknya, doakan suaminya, doakan sekeluarga masa surga bersama-sama. Itu jangan lupa doakan. Baik, itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilimpahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tata cara sholat di rumah sama dengan tata cara sholat di masjid. Misalnya ibu mau sholat tarawih sendiri di rumah, boleh. Tinggal aja sholat seperti sholat sunnah biasa itu. Mampunya berapa rakaat terserah, karena sholat tarawih itu sebenarnya harus maksimal. Rasulullah itu tidak selalu di masjid, bahkan beberapa kali ditunggu-tunggu sahabat Nabi tidak keluar, sholat di rumah. Kenapa? Beliau tidak ingin sahabat menyangka bahwa sholat tarawih itu wajib. Makanya kadang beliau sholat sendiri di rumah, kadang di masjid. Dan awal-awal dulu sholat tarawih, sholat malam beliau itu sendiri-sendiri, nggak berjamaah. Baru pada masa Sayyidina Umar, karena melihat kok kaping jadi agak rapi lah gitu ya, ada pojok sana, ada pojok situ, ada yang di tengah. Lalu Sayyidina Umar memutuskan mulai sekarang sholat malam Ramadannya kita berjamaah dengan satu imam, dan beliau memutuskan jumlah rakaatnya 20 plus 3 witir, yaitu sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Kalau di masa Nabi, Ibu Aisyah bilang jangan tanya jumlah rakaatnya. Nabi itu yang jelas sholatnya, kualitasnya, khusyuknya, lamanya. Satu rakaat itu pernah Nabi membaca surat Al-Baqarah plus Ali Imran plus Al-Maidah dan maju lagi An-Nisa dalam satu rakaat. Makanya kata Ibu Aisyah, Rasulullah itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Nah kalau dengan bisa seperti itu ya tidak apa-apa. Tapi Sayyidina Umar ngerti, ini umat semakin kesini kekuatannya tidak seperti masa-masa awal kenabian, sehingga dibuat terawihnya agak ringan-ringan, tapi tambah rakaat jadi 20. Di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, kondisi umat semakin tidak kuat berdiri sekuat pada masa Sayyidina Umar, maka tambah ringan lagi rakaatnya, tapi semakin banyak menjadi 36 rakaat. Nah, makanya tidak ada sebenarnya batasan maksimal sholat tarawih atau sholat malam Ramadan, bebas mau berapa pun sekuatnya kita. Misalnya dari masjid sudah sholat 11 rakaat, mau nambah lagi boleh nggak? Ya boleh.
mau 1000 rakaat juga boleh, nggak dibatasi. Ini sholat malam Ramadan yang diistilahkan dengan sholat tarawih. Ustaz, itu udah sholat tarawih, nanti malam kok tahajud lagi? Ya nggak apa-apa. Sholat tarawih itu adalah sholat malam di bulan Ramadan yang memang pada masa Sultan dikumpulkan itu masyarakat Muslim untuk sholat khusus di malam Ramadan. Tapi malam tahajud ya nggak apa-apa. Di Masjidil Haram itu kalau setelah Isya sholat tarawih 11 rakaat, nanti jam 12:30 mulai lagi sholat tahajud 11 rakaat lagi. Tapi sudah tidur di awal, jangan tidur lagi di malam nanti. Yang belum tidur di awal, yang nanti tidurnya setelah sholat tahajud. Karena apa? La witroni fil laila, nggak ada 2 witir dalam satu malam. Lah kalau 2 witir namanya nanti genap atau ya kan? Witir itu kan ganjil, 3 ganjil, tambah 3 lagi, atau enggak ganjil nanti 6 jadinya benar. Makanya yang sudah witir di awal malam, nanti di akhir malam nggak usah witir lagi. Kalau yang di awal malam belum witir, nanti witirnya setelah sholat tahajud. Jadi silakan mungkin awal setelah Isya sholat di masjid bareng-bareng tarawih. Nanti malam sebelum sahur sempatkanlah sholat 2 atau 4 rakaat untuk sholat tahajud kita. Ini insya Allah akan semakin banyak sujud, semakin banyak rakaat, maka akan semakin banyak pahala yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Baik, Allah